Fanatisme dan asabiyah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan. Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian. Nah, pertanyaannya begini, Kang Muhlas. Kenapa Hadratus Syekh ini begitu diagungkan oleh Nahdijin? Sebelumnya saya mau merespon ini siapa? Faisal Assegaf. Ini memanfaatkan suara kebebasan. Dia memanfaatkan situasi kebebasan, namun tidak berdasarkan dengan literasi, tetapi lebih pada didasarkan pada nafsu. Apakah ini ada semacam gerakan untuk mendelegitimasi terhadap tokoh-tokoh NU sehingga masyarakat Nahdijin itu tidak bangga dengan tokoh-tokohnya? Yang terekam di dalam ini apa saja? Bisa dijelaskan? Pemikiran beliau ini komprehensif ya. Saya makanya di dalam buku itu saya tulis ada 6 jilid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Padaswa TV, saya ingin bincang-bincang dengan penulis buku Ensiklopedi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Muhlas Sarkut. Tapi sebelumnya saya sudah vaksin dan sudah swab. Sama-sama. Kita juga vaksin juga. Ya, baik ya. Kita lepas saja tuh biar agak komunikatif. Insyaallah. Kang Muhlas, beberapa hari ini jagat sosial media luar biasa riuh oleh statement saudara Faisal Assegaf. Ini Twitternya, saya bacakan dulu ya. Saya ingatkan kalian dedengkot NU dan loyalisnya. Islam hadir sebagai ajaran yang melepaskan segala bentuk perbudakan. Fanatisme dan asabiyah pada Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah bentuk nyata perbudakan akal yang menyesatkan. Islam tidak butuh NU, Gus Dur, dan embel-embel Hasyim Asy'ari. Kualat kalian. Nah, pertanyaannya begini, Kang Muhlas. Kenapa Hadratus Syekh ini begitu diagungkan oleh Nahdijin? Pemikiran dan kontribusinya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Yusuf. Sebelumnya saya mau merespon ini siapa? Faisal Assegaf. Beliau ini mungkin suaranya agak sedikit keras. Beliau ini memanfaatkan suara kebebasan. Dia berdasarkan dengan literasi, tetapi lebih pada didasarkan pada nafsu. Kalau saya lihat karakter cara menulis itu dalam tweetnya itu lebih didominasi oleh nafsu daripada pengetahuan. Sementara hal-hal yang demikian ini harus didasarkan pada literasi yang valid, yang kuat, dan istilah dalam pesantren itu yang muktabar, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Yusuf tadi, mengapa Hadratus Syekh begitu ada di hati warga itu, kan begitu ya? Dipuja. Sebetulnya Hadratus Syekh itu ulama yang rendah hati. Beliau bahkan tidak mau dikhauli. Khaul itu beliau tidak mau. Analisa berbagai santri beliau, kemungkinan beliau tidak mau dikultuskan. Dan itu relevan dengan karya-karya beliau. Di kitab-kitab beliau, beliau mengkritisi fenomena wali-wali di masyarakat Jawa. Itu dikritisi jangan sampai mengarah kepada kultus pribadi. Justru beliau lah yang mengajarkan dalam dimensi tasawuf. Dia mengajarkan jangan terlalu kultus. Dia membuka mata para pengamal toreko untuk lebih kepada lebih terbuka. Tentu terbuka yang dimaksud di sini adalah mengamalkan toreko yang didasarkan kepada sunnah dan Al-Quran dan sunnah, kan begitu. Itu yang diajarkan oleh Hadratus Syekh, supaya orang pengamal toreko tidak tertumpu kepada mursyidnya, tetapi tertumpu kepada ajarannya. Yang itu di bidang fikih juga demikian. Hadratus Syekh
mengajarkan 4 mazhab. Itu artinya agar umat Islam terbuka dan tidak fanatik. Nah itulah makanya kontraproduktif dengan tidak realistis apa yang disampaikan. Tentang pertanyaan mengapa di hati, karena beliau mengajarkan ketawadhuan, mengajarkan hampir seluruh pesantren di Jawa ini. Ini ada penelitian ya, hasil Profesor Abdurrahman Mas'ud dari beliau dapat gelar doktor khusus mengkaji sosok-sosok yang dianggap punya legasi besar terhadap perkembangan pesantren. Salah satunya Hadrul Syekh. Dan dia menghasilkan pesantren-pesantren besar, itu hampir semua murid beliau. Nah itulah kemudian di dalam tradisi ilmu yang benar ya, itu ada sanad sambung menyambung, kan begitu. Hadrul Syekh itu kan penyambung dari Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian ke Hadrul Syekh ke murid-murid beliau. Jadi beliau ini posisinya sangat sentral dan berhasil dia mengeksplorasi pikiran Syekh Nawawi itu dalam aktualisasi ketika itu, baik dalam dimensi keagamaan, kemasyarakatan maupun kenegaraan. Nah, itulah kemudian jasa beliau itu kemudian masyarakat dengan sendirinya, meskipun beliau sudah tidak mau dihauli gitu loh, tapi masyarakat merasa berutang budi, warga NU merasa berutang, negara punya pemikiran besar beliau yang terekam di dalam ini apa saja? Bisa dijelaskan? Pemikiran beliau ini komprehensif ya. Saya makanya di dalam buku itu saya tulis ada 6 jilid. Itu karena beliau sangat komprehensif sekali dan perfect. Jadi dia mengkonstruksi pemikiran dalam jilid 1 itu riwayat. Itu hanya mengcover tentang perjalanan hidup beliau, di mana dia sekolah, dia berguru kepada siapa saja ya. Beliau ini tidak hanya satu suku, berbagai suku bangsa beliau berguru. Itu dia kemudian membuat pemikirannya kosmopolit, lebih terbuka, lebih punya wawasan dibanding orang yang hanya punya satu guru, kan begitu. Apa yang menarik dalam biografi beliau dalam mencari guru? Beliau tidak hanya satu guru yang beliau. Ke siapa saja? Hampir ulama-ulama besar itu menjadi guru beliau. Kita kenal Syekh Soledara, Kiai Soledara di Semarang, itu gurunya Ki Ahmad Dahlan juga. Beliau berguru situ. Raden Kartini konon ceritanya juga berguru kepada beliau. Sehingga menghasilkan surat-surat yang agamis dan emansipatif. Kemudian di Madura ada Mbah Khalil Bangkalan, itu kan dikenal salah satu legasi besar tentang meletak dasarkan pesantren. Beliau berguru di situ. Terus ada pondok tua, yaitu Pondok Langitan. Peninggalan pondok tertua lah itu. Beliau pernah berguru di situ. Itu yang di Jawa. Kemudian ke Mekah. Mekah beliau tokoh-tokoh Syekh itu siapa, Al-Minangkabawi itu. Itu juga beliau. Terus ke Imam Nawawi. Jadi ulama-ulama besar di Mekah, Al-Mukarramah ketika itu beliau berguru. Nah itulah kemudian membuka wawasan beliau, balik ke Indonesia, mengembangkan ilmunya dengan di berbagai bidang ya. Satu di bidang aswaja, dia menulis risalah tentang aswaja, yang kemudian jilid 3 ini saya membahas tentang fikih. Ijtihad, fikih dan yang jilid 4 tentang tasawuf. Jilid 5 kita jilid 5 tentang pemikiran kenegaraan, siasah. Jilid 6 tentang pendidikan dan dakwah. Jadi komprehensif sekali. Itu sebabnya Hadrul Syekh ada di hati masyarakat di dunia ilmuwan, kemasyarakatan dan kenegaraan karena komprehensifnya itu. Apa kitab fikih apa yang dia karang? Ada beberapa fikih tentang semacam muqaddimah untuk mempelajari usul fikih ya. Beliau tentang apa itu, bagaimana berijtihad, bermadhab dan sebagainya. Yang kedua tentang kitab khusus tentang puasa, khusus tentang nikah, dan beberapa risalah-risalah kecil yang menjawab persoalan-persoalan waktu itu yang
kemudian muncul di tengah-tengah masyarakat dan dia memberikan jawaban-jawaban secara ilmiah, ya, dan itulah kemudian yang menjadi pedoman masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya adalah mengikuti pola berpikir beliau itu. Itu maka sebabnya hasil survei kan orang NU paling banyak amalia di bangsa Indonesia ini paling banyak menganut amalia NU. Dan itu ya peletak dasarnya harus, maka wajar orang menghormati, itu wajar. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa pertama Hadratus Syekh itu membuat fondasi terhadap fikih di Indonesia sehingga amalan-amalan Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa tertransformasikan dengan baik ya, masyarakat. Ya, dan lebih maju lagi. Tidak hanya satu mazhab saja, tapi 4 mazhab. Ini belum pernah terjadi di dunia. Satu Arab Saudi itu hanya ngambil Hambali saja. Ini 4. Itu menunjukkan apa? Bahwa beliau pertama mengapresiasi karya ulama-ulama dulu kan, sebagai sanad ilmu yang punya otoritas untuk diikuti. Yang kedua, ini mengajarkan kepada bangsa Indonesia agar tidak fanatik terhadap satu mazhab. Jadi dengan 4 mazhab ini lebih terbuka dibanding satu mazhab. Jadi landasan fikih Aswaja itu kayak Kiai Hasyim Asy'ari ya, banyak kontribusinya. Nah kemudian juga dipuja karena masyarakat Nahdliyin dia ada peletak dasar Nahdlatul Ulama, itu seperti itu. Nah saya ingin mengelaborasi bagaimana sih kontribusinya yang dipermasalahkan Saudara Faisal Assegaf, bahwa yang berperan di situ kan lebih banyak Hasan Gippo, bukan Kiai Hasyim Asy'ari. Nah kontribusinya ini di mana? Saya belum melihat secara jelas. Oh gitu ya. Jadi gini ya, memang Hasan Gippo itu dalam sejarah ke-NU-an masuk sebagai Komite Hijaz, bagian dari Komite Hijaz sebagai cikal bakal lahirlah NU. Mungkin dia menyoroti dari satu sisi itu, lahir NU itu cikal bakal dari Komite Hijaz dan Hasan Gippo ada di sana. Nah, pimpinan Komite Hijaz itu Kiai Wahab Hasbullah. Kiai Wahab Hasbullah itu murid Hadratus Syekh. Seluruh apa yang dia lakukan selalu konsultasi sama Hadratus Syekh. Bahkan hal yang paling besar Komite Hijaz itu pasti atas dasar desain Hadratus Syekh. Jadi tidak benar kalau Assegaf kemudian membuat konklusi seperti itu, apalagi Hadratus Syekh itu adalah peletak dasar awal-awal NU, tidak hanya Komite Hijaz, kemudian dia sampai menjadi NU itu semua Hadratus Syekh. Mulai dari pola berpikir sampai jaringan begitu cepat, karena hampir seluruh pesantren-pesantren besar itu murid beliau. Sampai Jawa Barat, lihat ulama-ulama besar itu murid beliau. Itulah kemudian NU tetap bersambung atas dasar hubungan guru dan murid. Yang membuat besar itu. Jadi Hasan Gippo lebih banyak kepada tataran teknis operasional organisasi. Beliau kan saudagar, yang disebutkan bahwa saudagar yang membiayai. Ya, makanya saya katakan lebih banyak kepada faktor operasional tadi itu, teknis itu. Tapi big picture-nya adalah Kiai Hadratus Syekh yang menyambungkan. Hadratus Syekh itu memang memiliki pemikiran yang luar biasa ya. Apakah ini ada semacam gerakan untuk mendelegitimasi terhadap tokoh-tokoh NU sehingga masyarakat Nahdliyin itu tidak bangga dengan tokoh-tokohnya? Ya memang, ya ini kan spekulasi kan kita jadinya. Spekulasi, kalau spekulasi sih bermacam-macam. Hanya saja ini spekulasi juga, kita analisa juga. Memang kohesivitas NU itu kekuatannya kan kekuatan kulturnya itu ya, kekuatan hubungan emosionalnya, bukan hubungan rasionalnya, tapi hubungan emosionalnya yang didasarkan kepada antara guru dan murid, sanad ilmu, sanad keagamaan, itu yang melekat sekali. Karena apa? Dan banyak tokoh, tapi kenapa Hadratus Syekh? Kan Hadratus Syekh komplit, meliputi kenapa banyak hal. Disorot bawah, dikultuskan. Iya, kenapa? Karena komplit beliau. Beliaulah yang menghasilkan sosok ahli thariqah yang disegani seperti Kiai Romli Tamim, yang kemudian menjadi mursyid thariqah yang terkenal, itu murid beliau. Beliaulah yang kemudian mencetak ulama-ulama yang menghasilkan pesantren besar, mulai situ Bondo,
Lirboyo, Ploso, Jawa Tengah itu Gus Yusuf itu Magelang, Tegalrejo itu murid beliau semua. Di Jawa Barat ada Pondok Pesantren, setelah dilacak murid beliau. Iya. Nah, di Malaysia ada namanya Datuk Samsudin, itu ulama terkenal. Haji Kiai Samsudin itu murid beliau, yang membangkitkan semangat nasionalisme di Malaysia, murid beliau. Iya, iya. Jadi tidak hanya di Indonesia, di seluruh Nusantara mengapresiasi Hadratus Syekh atas kiprah beliau dalam sangat keagamaan itu, dan itu dijaga di NU itu, dijaga karena ini hal sakral dari Allah ke Rasulullah, ya Rasulullah ke tabi'in sampai ke ulama, itu dijaga sangat itu supaya tidak ada penyimpangan terlalu jauh. Nah, itu yang kemudian menguatkan kohesivitas di NU adalah dia mentransfer pengetahuan keagamaan ini dari Hadratus Syekh, kemudian melahirkan ulama-ulama yang kemudian melahirkan pesantren-pesantren, melahirkan santri-santri, otomatis itu. Artinya pertanyaannya sudah terjawab. Kenapa Hadratus Syekh begitu dipuja, diagungkan oleh Nahdijin? Karena memang kontribusi untuk mencetak ulama-ulama di Nusantara dan pondok pesantren di Nusantara, malah sampai Malaysia, disitulah kontribusinya. Sehingga ajaran amaliyah NU ini benar-benar melekat di masyarakat Nusantara. Itu begitu ya? Ya. Saya tambah lagi nih Hadratus Syekh tadi itu. Tidak hanya sekedar mencetak ulama, yang lebih menjadi legasi lagi, kemampuan beliau mengkonsolidasi seluruh ulama menjadi satu kesatuan di MII, kemudian melahirkan Masyumi dan melahirkan Indonesia merdeka. Tidak mungkin. Karena apa? Waktu itu sedang terjadi perpecahan di mana-mana akibat paham Wahabi datang. Umat Islam terpecah kemana-mana. Beliaulah yang menyatukan. Itu kemudian orang merasa, tidak hanya orang NU, di luar NU merasa hutang budi. Karena pernah menyatukan seluruh komponen anak bangsa ini, khususnya umat Islam, kemudian bangkit dan melahirkan kemerdekaan. Itu yang dikenang oleh berbagai kalangan. Iya, tidak hanya NU. Tidak hanya NU. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Mungklas, sedikit mengcapture tentang kenapa Hadratus Syekh begitu diagungkan, begitu dihormati oleh kalangan Nahdijin. Itu salah satu jawabannya ya. Legasinya. Masih banyak lagi pemikiran-pemikiran beliau, termasuk dengan resolusi jihad. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.